Tak bisa dipungkiri kalau pemanasan global merupakan salah satu masalah terbesar yang mengancam kehidupan umat manusia atau bahkan seisi bumi. Bagaimana tidak, dari tahun 1994 sampai 2017, bumi sudah kehilangan 28 triliun ton es gletser, yang dimana 7,5 ton diantaranya berasal dari Arktik alias Kutub Utara. Tapi kenapa bisa? Bumi yang dikenal sebagai planet biru ini yang dulu pernah diselimuti es hingga 10.000 tahun lalu, bahkan es-es tersebut masih ada di utara dan selatan bumi, dikhawatirkan bisa sampai menghilang. Perkenalkan, saya Muhammad Alvendito. Kali ini saya akan membahas tentang pemanasan global. Nah, sebelumnya apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global terdiri dari dua kata, yaitu pemanasan dan global. Jadi secara harfiah, pemanasan global bisa diartikan sebagai pemanasan atau kenaikan suhu yang terjadi secara global. Dikutip dari artikel ilmiah seperti Kemendikbud, Wikipedia, ResearchGate, dan Green Emerald, pengertiannya kurang lebih sama. Pemanasan global atau perubahan iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, kenapa bisa? Itu karena ada yang namanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer bumi untuk mempertahankan suhu udara panas bumi agar tetap hangat dan berada di suhu yang nyaman, sama seperti rumah kaca yang dapat memerangkap hangat untuk tanaman. Singkatnya, gas-gas penyebab rumah kaca dikeluarkan menuju atmosfer dan akan membentuk sekumpulan gas di atmosfer bumi. Saat cahaya matahari menuju bumi, sebagian cahayanya akan diserap bumi dan sebagian akan dipantulkan kembali. Namun, cahaya yang dipantulkan tadi akan terpantul kembali ke bumi oleh gas-gas yang ada di atmosfer tadi. Gas rumah kaca utama terdiri dari uap air, karbon dioksida, metana, ozon, dan nitrogen monoksida, dengan gas-gas buatan seperti fluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan klorofluorokarbon. Rata-rata gas rumah kaca utama sendiri terbentuk secara alami, baik dari fenomena alam, cuaca, maupun efek dari matahari itu sendiri. Namun, sejak dimulainya revolusi industri, muncul gas-gas baru dan meningkatnya jumlah gas utama tadi yang menyebabkan gas rumah kaca semakin tebal, sehingga membuat efek rumah kaca terjadi secara berlebihan, mengakibatkan pemanasan global. Lalu apa dampak dari pemanasan global ini? Dikutip dari European Environment Agency, dari 2013 hingga 2023, suhu bumi meningkat sekitar 1,22 derajat Celcius. Mungkin kedengarannya kecil, tapi perlu kalian ketahui, kenaikan ini lebih tinggi daripada masa pra-industrial dan merupakan salah satu kenaikan suhu paling drastis di dalam dekade terakhir. Dan seperti yang dibahas di awal, mencairnya es di kutub adalah salah satu dampak yang akan membuat kenaikan air laut di dunia. Berubahnya suhu juga akan mempengaruhi cuaca bumi yang dapat membuat cuaca lebih ekstrim, seperti badai dan kekeringan yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, sehingga akan terjadi kekurangan bahan pangan. Pemukiman warga juga akan terpengaruh hingga akan mengalami pengungsian. Bahkan spesies hewan tertentu bisa saja mengalami kepunahan akibat pemanasan global, seperti burung kutub, penguin, dan koral. Lantas, apa saja kebijakan pemerintah untuk mengurangi pemanasan global? Salah satunya adalah penggunaan renewable energy atau energi baru terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik dapat menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pemerintah secara langsung mengurangi terjadinya pemanasan global, dan tidak hanya pemerintah, warga biasa seperti kalian juga bisa melakukan ide atau langkah untuk mengurangi pemanasan global, seperti menghemat energi rumah dan tidak terlalu sering menggunakan kendaraan pribadi. Karena masalah pemanasan global ini adalah masalah yang serius, negara-negara di penjuru dunia juga membuat perjanjian internasional untuk mengurangi pemanasan global, seperti protokol Kyoto yang disetujui 162 negara pada tahun 1997 untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas lainnya, serta perjanjian Paris yang disetujui 196 negara pada 2015. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan informasi, sumber, dan analogi, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih.